Di sudut desa Adei, sebuah rumah kecil dari lumpur. Dindingnya terbuat dari tanah liat, atapnya yang tua terbuat dari anyaman dahan palem, dan di depannya ada halaman yang mungil. Rumah itu sangat sederhana, tetapi orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang berhati lapang, sabar, dan bersyukur. Mereka yang tinggal di rumah ini adalah Yakub dan istrinya yang solehah Safiyeh. Yakub adalah seorang pekerja keras. Sepanjang hari, dia membajak ladang orang lain, memotong kayu, atau terkadang membawa batu bata. Ketika malam tiba, dia kembali ke rumah dalam keadaan lelah, tetapi senyum tidak pernah pudar dari wajahnya. Safiyeh adalah seorang ibu rumah tangga, tetapi kekayaannya yang terbesar adalah mengingat Allah. Dia berdoa dalam setiap solatnya. Ya Rabbi, berikanlah kami seorang anak yang akan menjadi cahaya di jalanmu. Penantian yang ditemani doa-doa. Tahun-tahun telah berlalu sejak pernikahan mereka. Wanita-wanita di desa seringkali mengucapkan kata-kata yang menyindir kepada Safiyeh. Apakah kamu masih belum punya anak? Safiyeh tetap diam, tetapi pada malam hari, dia meneteskan air mata di hadapan Allah. Yakub selalu menyeka air matanya dan berkata, Istriku, bersabarlah. Setiap perbuatan Allah ada kebaikannya. Jika dia berkehendak, dia akan memberi kita anak, seorang anak yang soleh. Kekuatan terbesar mereka adalah kepercayaan mereka kepada Allah. Dengan kepercayaan ini, mereka menghabiskan tahun-tahun mereka. Kabar gembira, suatu hari Safiyeh menyadari bahwa doanya telah terkabul. Beberapa minggu kemudian, dia memberitahu Yakub kegembiraannya. Yakub, Allah telah memberikan kita seorang anak. Yakub segera bersujud sebagai tanda syukur. Ketika kabar ini terdengar di desa, kegembiraan menyebar seperti gelombang. Namun, beberapa orang menggerutu dengan rasa iri. Mari kita lihat apakah anak ini juga akan biasa-biasa saja seperti yang lain, atau apakah dia akan menunjukkan sesuatu. Ketika Safiyeh mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab, Allah Maha Tahu yang terbaik. Malam kelahiran? Setelah 9 bulan, malam itu tiba. Langit tertutup awan, dan gerimis turun. Ada kedamaian yang aneh di udara. Bidan sudah siap di dalam rumah. Safiyeh sedang dalam persalinan. Yakub berdoa di luar. Ya Rabbi, berikanlah kemudahan kepada istriku, dan jadikanlah anak yang akan engkau berikan kepada kami sebagai rahmat. Saat fajar menyingsing, seorang bayi laki-laki lahir. Bidan berteriak dengan gembira. Kabar gembira, kamu mendapatkan seorang putra. Air mata mengalir di mata Yakub, dan dia bersyukur kepada Allah. Safiyeh berkata dengan suara lelah, Alhamdulillah. Semuanya tampak normal sampai sesuatu yang luar biasa terjadi. Suara ajaib. Bayi kecil itu tiba-tiba mulai berbicara alih-alih menangis. Suaranya lemah, tetapi kata-katanya jelas dan tegas. Allah itu satu, semoga rahmat tercurah pada ibuku dan juga ayahku. Tangan bidan gemetar, Safiyeh menatap bayi itu dengan takjub. Yakub berlari dari luar ke dalam. Mata mereka terbuka lebar karena kaget. Bidan berbisik, Subhanallah, bagaimana ini bisa terjadi? Bayi yang baru lahir bisa berbicara. Lutut Yakub gemetar, tetapi dia mulai mengingat Allah. Kalimat kedua, beberapa menit kemudian, bayi itu berbicara lagi. Wahai manusia, dunia ini fana, berbuatlah kebaikan, jauhilah kebohongan. Air mata mengalir dari mata Safiyeh. Dengan suara gemetar, dia berkata, Yakub, ini adalah tanda dari Allah. Dia telah memuliakan kita dengan anak ini. Berita di desa, pagi harinya, berita itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berkumpul di depan rumah secara berkelompok. Beberapa orang melihat dengan takjub, beberapa orang takut, dan beberapa orang mengejek. Seorang pria berteriak, ini bohong, bagaimana bisa bayi berbicara? Tetapi semua orang terdiam, karena bayi itu berbicara untuk ketiga kalinya. Robku adalah Allah, dan IKU adalah hamba NYI yang bersyukur. Imam, para tetua desa, dan orang-orang mendengarnya. Ada keheningan yang dalam di udara. Semua orang mulai percaya bahwa anak ini tidak biasa, melainkan tanda khusus dari Allah. Keputusan orang tua. Yakub dan Safiyeh tahu bahwa membesarkan anak ini akan berbeda dari yang lain. Mereka berdua berdoa bersama dan berkata, Ya Rabbi, kami akan membesarkan anak ini di jalan-Mu. Kami akan mendidiknya dalam iman dan kebaikan. Ketika matahari pagi terbit di atas atap tanah liat di desa, mukjizat yang terjadi semalam tidak lagi menjadi peristiwa rahasia. Di setiap rumah, di setiap jalan, topik yang sama sedang dibicarakan. Anak Yakub berbicara begitu dia lahir. Beberapa orang berkata dengan gembira, kuasa Allah, sementara yang lain menggelengkan kepala dengan ragu. Beberapa orang tertawa dan berkata,
Bayi seharusnya menangis, bukan berbicara. Kerumunan penduduk desa. Hari itu, alun-alun desa sangat ramai. Para wanita, pria, pemuda, orang tua, semua orang berbondong-bondong menuju rumah Yakub. Beberapa datang karena penasaran, beberapa karena takut, dan beberapa lagi datang untuk mendengar mukjizat itu dengan telinga mereka sendiri. Ketika gumaman kerumunan di depan rumah meningkat, suara Safiyah yang lelah namun damai terdengar dari dalam. "Apa yang kalian inginkan? Bayiku baru saja lahir, dia perlu istirahat." Seseorang dari kerumunan berteriak, "Kami tidak akan percaya sampai kami mendengar mukjizat ITU dengan telinga kami sendiri." Yakub melangkah maju di depan kerumunan. Dia mengangkat tangannya dan berbicara dengan suara yang tenang namun tegas. "Wahai penduduk desa, tadi malam kami menyaksikan mukjizat dengan kuasa Allah. Putraku begitu dia lahir, mengucapkan keesaan Allah dan kebenaran. Ini adalah kegembiraan besar dan ujian berat bagi kami." Sikap imam. Tepat pada saat itu, imam desa, Hoca Hamid, melangkah maju. Janggut putihnya sampai ke dadanya, dan wajahnya menunjukkan kebijaksanaan bertahun-tahun. Orang-orang menghormatinya. Dia berbicara dengan hati-hati. "Wahai manusia, Allah memberikan mukjizat kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ingatlah, Isa putra Maryam juga berbicara saat masih bayi. Ini disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. Oleh karena itu, peristiwa ini seharusnya tidak mengejutkan kita. Mungkin Allah telah mengirimkan tanda ke desa ini." Beberapa orang dari kerumunan mengangguk setuju. Tapi salah satu dari mereka, Sulaiman Aga, orang kaya dan sombong di desa itu, berkata dengan suara mengejek, "Ini hanyalah dongeng. Bagaimana bisa anak ini berbicara? Mungkin Yakub dan Safiyah hanya ingin mempermainkan kita." Ada gumaman di kerumunan. Beberapa dipenuhi dengan iman, sementara yang lain ragu. Bayi berbicara. Tepat pada saat itu, suara yang lemah namun jernih terdengar dari dalam rumah. Bayi yang baru lahir kemarin berbicara. "Wahai manusia, kata-kataku bukanlah permainan, melainkan dengan izin Allah. Kebohongan merendahkan seseorang, sedangkan kebenaran meninggikannya. Jagalah hati kalian tetap bersih." Kerumunan terdiam seketika. Mata para wanita dipenuhi air mata, para pria saling memandang dengan takjub. Bahkan Sulaiman Aga pun gemetar, tetapi dia menoleh dengan keras kepala. Ujian bagi orang tua. Ketika malam tiba, Yakub dan Safiyah berdua saja. Safiyah menatap bayi di pelukannya dan berkata dengan sedih, "Yakub, anak ini tidak akan menjadi anak biasa. Allah telah memberi kita amanah yang berat." Yakub mengangguk, "Ya istriku, mungkin orang akan iri, mungkin mereka akan menjadi musuh, tetapi kita akan percaya kepada Allah. Dia akan melindungi kita." Perpecahan di desa. Seiring berjalannya hari, desa terbagi menjadi dua. Satu kelompok percaya bahwa bayi itu adalah mukjizat dari Allah, menerimanya sebagai tanda dari Allah. Kelompok lain mendekat dengan keraguan, menuduh Yakub berbohong. Suatu hari, terjadi perdebatan di kedai kopi. Seorang pemuda berkata, "Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Bayi ITU mengucapkan keesaan Allah." Orang lain berteriak, "Tidak, hal seperti ITU tidak mungkin. Yakub menipu orang-orang. Besok dia akan datang di hadapan kita dan mengklaim kenabian." Imam Hamid campur tangan dan membungkam mereka dengan marah. "Diam, jangan mencela perbuatan Allah. Tugas kita adalah bersyukur dan bersabar." Mimpi Safiyah. Malam ITU, Safiyah bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat jalan yang terbuat dari cahaya, dan putranya berjalan di atasnya. Di kedua sisi jalan ADA, orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, tetapi anak ITU mengangkat tangannya, memancarkan cahaya, dan orang-orang datang menuju cahaya ITU. Ketika Safiyah bangun, hatinya dipenuhi dengan kedamaian. Anak ini benar-benar akan menjadi cahaya Allah, katanya. Berbulan-bulan berlalu, nama bayi ITU diberikan, Saleh. Nama ini diberikan oleh imam desa. Anak ini akan menjadi simbol kebenaran dan kebaikan, jadi biarkan namanya menjadi Saleh, katanya. Saleh menangis, tertawa, dan menyusu seperti bayi lainnya. Tetapi, terkadang dia mengatakan hal-hal yang membuat ibunya, Sofia, tidak bisa menahan air mata kekaguman. Kata-kata anak kecil. Suatu hari Safiyah pergi ke rumah tetangganya. Tetangganya berbohong dan diam-diam menyembunyikan uang dari suaminya. Solih yang berada dalam gendongan, tersenyum dan berbicara. Kebohongan ITU kegelapan, dan mereka yang berjalan dalam kegelapan akan jatuh. Kebenaran ITU cahaya, dan mereka yang berjalan dalam cahaya akan selamat. Wanita ITU terkejut. Dia segera pergi ke suaminya dan mengakui kesalahannya. Sejak hari ITU, kata-kata Salih di desa mulai diterima sebagai kebenaran.
Dengan anak-anak desa, ketika Saleh tumbuh sedikit dan mulai berjalan, dia pergi keluar untuk bermain dengan anak-anak lain. Anak-anak terkadang berkelahi dan merebut mainan satu sama lain. Saleh berkata dengan suara tenang, "Persaudaraan adalah berbagi, mereka yang berbagi akan bertambah, dan mereka yang pelit akan berkurang." Anak-anak terpengaruh oleh kata-katanya. Bahkan orang dewasa pun datang, dan diam-diam mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Saleh. Putra Aga yang kejam. Suatu hari, putra dari Sulaiman Aga yang kaya dan sombong, Rasim, merusak permainan anak-anak. Dia mengambil batu dan tongkat mereka dengan paksa. Sementara semua orang diam, Saleh kecil melangkah maju dan berkata, "Rasim, kamu punya kekuatan, tetapi kamu tidak punya keadilan. Kekuatan tanpa keadilan menjadi tirani, dan tirani akan menjatuhkan pemiliknya." Rasim berjalan menuju Saleh dengan marah. Tepat ketika dia hendak memukul, kakinya tergelincir, dan dia jatuh ke tanah. Anak-anak terdiam karena terkejut. Rasim berlari ke rumah dengan malu. Sejak hari itu, kata-kata Saleh menjadi lebih berharga. Kekhawatiran Safiye. Ketika malam tiba, Safiye menggendong putranya. Hatinya dipenuhi dengan kebanggaan dan kekhawatiran. "Anakku, kamu masih sangat muda. Jangan pergi ke hadapan orang-orang. Para tiran bisa menyakitimu." Saleh menatap ibunya dengan senyum polos. "Ibuku, jika Allah berkehendak, Dia akan melindungiku. Aku hanya akan mengatakan yang benar." Yakub mengangguk dan berkata, "Anak ini bukan amanah kita, melainkan amanah Allah. Kita akan melakukan tugas kita dan menyerahkan sisanya kepada NYI." Ketenaran di desa. Seiring waktu, ketenaran Saleh meluas di luar desa. Orang-orang dari desa-desa terdekat datang untuk melihatnya dan mendengar kata-katanya. Beberapa menganggapnya sebagai hamba Allah yang terkasih, sementara yang lain menyebarkan fitnah tentangnya dengan rasa iri. Suatu hari seorang wanita dari desa yang jauh datang. Suaminya terus-menerus memperlakukannya dengan buruk dan tidak adil. Wanita itu datang ke Saleh sambil menangis. Saleh masih anak-anak, tetapi dia berbicara dengan hikmah. "Berdoalah dengan sabar, tetapi jangan menerima tirani. Melawan tirani juga merupakan ibadah." Wanita itu pergi dengan rasa lega di hatinya, seolah-olah hatinya dipenuhi dengan kedamaian. Tanda besar pertama. Ketika Saleh berusia 7 tahun, terjadi kekeringan di desa. Hujan tidak turun selama berminggu-minggu. Orang-orang pergi ke imam dan meminta doa hujan, takut kehilangan ladang mereka. Hoja Hamid berdoa, tetapi hujan tidak turun. Suatu hari saat Saleh bermain di tepi sungai bersama ibunya, dia mengangkat tangannya ke langit. "Wahai Allah, pencipta langit dan bumi, kasihanilah hamba-hambamu ini, kirimkanlah hujan kepada mereka." Bahkan sebelum doanya selesai, awan berkumpul di langit dan hujan turun seperti rahmat. Semua orang di desa terkejut. Orang-orang mengagumi doa anak kecil ini yang terkabul. Ketika Saleh berusia 10 tahun, semua orang di desa mengenalnya. Kata-katanya seringkali melembutkan hati orang, mengakhiri perkelahian, dan memberikan harapan kepada mereka yang putus asa. Namun, tidak semua orang senang dengan hal ini. Kemarahan Sulaiman Aga. Sulaiman, aga desa yang kaya dan kejam, telah lama merasa terganggu oleh Saleh. Karena Saleh secara terbuka mengatakan ketidakadilannya dan menyerukan penduduk desa untuk bersikap adil. Suatu hari, Sulaiman berteriak kepada penduduk desa yang berkumpul di kedai kopi. "Anak ini masih kecil, tapi dia merendahkanku di depan orang-orang. Jika kita tidak membungkamnya, ketertiban di desa ini akan hancur." Para penjilat di sampingnya segera menambahkan, "Ya Aga, anak ini berbahaya. Orang-orang tidak lagi melihatmu, tetapi melihatnya." Ancaman pertama. Suatu malam, orang-orang Sulaiman Aga mengetuk pintu Yakub. Mereka mengancam Yakub yang membuka pintu dan berkata, "Suruh anakmu tutup mulut, jika tidak, kamu akan mendapat masalah." Yakub tidak takut, dia menjawab mereka dengan tenang. "Anakku hanya mengatakan yang benar. Jika kamu berhenti melakukan tirani, dia tidak akan perlu memperingatkanmu." Ketika orang-orang itu pergi dengan marah, Safiye gemetar dan menoleh ke Yakub. "Apa yang akan terjadi jika mereka membunuh kita?" Yakub menarik napas dalam-dalam. "Hidup dan mati kita ada di tangan Allah. Dia sudah cukup bagi kita." Penghiburan Saleh. Pagi harinya, Saleh berkata kepada orang tuanya, "Jangan takut. Tidak ada yang akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tulis. Aku akan terus mengatakan yang benar." Kata-kata polos namun kuatnya ini memberikan kedamaian di hati orang tuanya. Fitnah di desa. Sulaiman Aga mulai menyebarkan fitnah untuk memecah belah penduduk desa.
Dia membagikan uang kepada satu kelompok, menakut-nakuti yang lain, dan menyebarkan kebohongan tentang Salih, menyebutnya tukang sihir. Beberapa orang percaya pada kata-kata ini, sementara yang lain menjadi lebih terikat pada Salih. Suatu hari terjadi perdebatan di alun-alun desa. Beberapa orang berteriak, Salih adalah tanda dari Allah. Sementara yang lain berkata, dia pembohong. Imam Hamid campur tangan. Wahai manusia, jangan berkelahi. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Bersabarlah. Ujian besar bagi ayah. Suatu malam, orang-orang Sulaiman Aga menangkap Yakub. Mereka membawanya ke alun-alun desa dan mempermalukannya di depan semua orang. Pria ini adalah ayah dari anak pembohong, teriak mereka. Yakub diam-diam mengingat Allah. Dia tidak melawan sama sekali. Beberapa orang sedih, beberapa diam karena takut. Salih keluar dari kerumunan dan berdiri di depan ayahnya. Dia mengangkat tangan kecilnya dan berteriak, Tirani itu kegelapan. Allah tidak pernah mencintai para tiran. Ayahku tidak bersalah. Kebenaran akan terungkap dengan izin Allah. Pada saat itu, kilat menyambar di langit dan guntur menggelegar. Semua orang merinding. Sulaiman agak takut, tetapi dia tidak mundur karena harga dirinya. Doa ibu dan anak. Malam itu ketika Yakub kembali ke rumah, Safiyah memeluk putranya dengan air mata. Anakku, kita mengalami kesulitan karena kamu. Tetapi masih ada kedamaian di hatiku. Salih memegang tangan ibunya dan berkata, Ibuku, jalan kebenaran tidaklah mudah. Para nabi juga diuji. Bagian kita adalah bersabar dan berdoa. Malam itu mereka sekeluarga mengangkat tangan mereka ke langit dan berdoa. Doa mereka seolah-olah membawa kedamaian ke seluruh desa. Suatu pagi di desa, semua orang merasakan kedamaian yang aneh sebelum mereka meninggalkan rumah mereka. Langit cerah, burung-burung berkicau dengan kegembiraan yang berbeda. Orang-orang mengaitkan kedamaian ini dengan doa-doa Saleh. Karena malam itu dia sekali lagi berdoa di tengah desa, memohon, Ya Allah, jadikanlah kebenaran unggul di desa ini. Harapan penduduk desa. Semakin banyak orang mulai datang ke Saleh, para wanita menceritakan masalah mereka, para lansia meminta nasihat dan para pemuda mengambil keberanian darinya. Salih berkata kepada mereka, mereka yang benar akan selalu kuat. Meskipun kita kecil, jika kita hidup dengan kebenaran untuk Allah, kita akan lebih kokoh daripada gunung yang besar. Kata-kata ini membakar seperti api di hati orang-orang. Kegelapan Aga. Tetapi Sulaiman Aga merasa terganggu dengan perkembangan ini. Setiap hari dia memberikan lebih banyak perintah kepada orang-orangnya, takut-takuti orang-orang di sekitar Saleh, rusaklah pekerjaan mereka. Dia menyita hewan-hewan dari beberapa keluarga miskin dan memecat beberapa pemuda dari pekerjaan mereka. Tetapi tidak peduli seberapa banyak tirani yang dia lakukan, semakin banyak orang berkumpul di sekitar Saleh. Sikap Imam. Imam desa Hamid Effendi memanggil Saleh suatu hari. Anakku, kata-katamu sangat kuat. Tetapi ketahuilah bahwa kata-kata yang benar, jika diucapkan dengan kesabaran dan hikmah, akan memenangkan hati. Jangan pernah menyerah pada kemarahan. Saleh menundukkan kepalanya dengan hormat. Guruku, Al-Qayu hanya ingin mengatakan yang benar. Jika hati orang terbuka, Allah akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Peristiwa ajaib. Suatu hari, terjadi perkelahian besar di alun-alun desa. Permusuhan bertahun-tahun antara dua keluarga kembali berkobar. Batu dilemparkan, orang-orang terluka. Salih masuk ke tengah kerumunan dan berteriak dengan suara keras. Wahai manusia, Allah tidak memerintahkanmu untuk berkelahi. Kedamaian adalah keuntungan terbesar. Saudara tidak menjadi musuh bagi saudara. Tinggalkanlah kebencian, takutlah kepada Allah. Saat kata-kata Salih terdengar, seolah-olah tirai diangkat. Orang-orang perlahan-lahan menjadi tenang. Kedua keluarga saling memandang dan merasa malu. Akhirnya, para tetua berjabat tangan dan perkelahian berakhir. Penduduk desa saling memandang dengan takjub. Anak ini masih sangat kecil, tetapi kata-katanya memengaruhi hati kita seperti gunung yang besar. Cahaya melawan kegelapan. Malam itu banyak lentera dinyalakan di desa. Orang-orang berdoa di rumah mereka mengatakan Salih mengingatkan kita pada Allah. Anak ini, yang tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan dan mengangkat suaranya untuk perdamaian, telah menjadi cahaya di desa. Sulaiman Aga, sebaliknya, berjalan di sekitar istananya yang gelap dengan amarah, bergumam pada dirinya sendiri. Jika aku tidak memadamkan cahaya ini, besok semua orang akan melupakanku. Tetapi bagi orang-orang, cahaya kebenaran Salih telah menjadi obor yang tidak akan pernah padam. Selama berhari-hari ada keheningan di desa. Orang-orang tidak lagi takut pada Sulaiman Aga, mereka berkumpul di sekitar Salih. Situasi ini melukai harga diri Aga. Suatu pagi dia mengirim pesan.
Bawa Salih ke alun-alun desa. Aku akan berhadapan dengannya di depan semua orang. Penduduk desa berkumpul dengan ketakutan dan rasa ingin tahu. Beberapa takut pada Aga, beberapa berdoa untuk Saleh. Konfrontasi di alun-alun. Saleh datang ke alun-alun dengan langkah-langkah kecil. Dia masih anak-anak, tetapi langkahnya berani dan tegas. Di sisinya adik ayah dan ibunya. Kerumunan menjadi hening. Sulaiman Aga berteriak dengan suara keras. Wahai anak, kamu menggoyahkan otoritas saya, kamu menghasut orang-orang melawan saya. Bagaimana kamu berani menentang saya? Saleh menjawab dengan suara tenang. Aku tidak berbicara melawanmu, tetapi melawan tirani. Allah memerintahkan keadilan. Kamu melakukan ketidakadilan terhadap orang-orang, dan aku mengatakan yang benar. Ada gumaman di kerumunan, beberapa melihat Aga, beberapa melihat Salih dengan kekaguman. Angkeman Aga. Sulaiman Aga menghentak kakinya dengan marah. Jika kamu tidak diam hari ini, saya akan mengusir kamu dan keluargamu dari desa ini. Saleh berkata tanpa rasa takut, meskipun kamu mengusir kami, bumi Allah itu luas. Tetapi ketahuilah bahwa mereka yang melakukan tirani pada akhirnya akan tenggelam dalam tirani mereka sendiri. Kata-kata ini bergema di alun-alun yang besar. Mata orang-orang dipenuhi air mata. Karena kata-kata ini, yang keluar dari bibir seorang anak, telah mengguncang hati mereka. Bangkitnya rakyat. Pada saat itu, seorang wanita tua dari desa melangkah maju. Sudah cukup Aga, kamu telah mengeksploitasi kami selama bertahun-tahun. Tetapi anak ini mengingatkan kami pada Allah dan keadilan. Para pemuda di belakangnya mulai berteriak. Saleh mengatakan yang benar, kami bersamanya. Kerumunan bertambah dan orang-orang satu persatu berkumpul di sekitar Saleh. Sulaiman Aga merasa sangat sendirian untuk pertama kalinya. Kekuatan kebenaran. Aga gemetar karena marah, mengambil pedangnya. Tetapi pada saat itu, awan gelap berkumpul di langit. Angin kencang mulai bertiup. Semua orang merinding. Seolah-olah langit menunjukkan kemarahannya terhadap tirani. Salih mengangkat tangannya dan berdoa. Ya Allah, jadikanlah kebenaran unggul, dan hinakanlah kebatilan. Seketika kilat menyambar dan guntur menggelegar. Tangan Sulaiman Aga gemetar dan pedangnya jatuh ke tanah. Ada gumaman dari orang-orang. Ini adalah kuasa Allah. Aga mundur ketakutan. Ada kemarahan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Doa malam. Malam ITU, rumah Saleh dipenuhi dengan orang-orang. Mereka datang untuk melihatnya dan meminta doanya. Safiya memeluk putranya dengan air mata. Anakku, hari ini desa ini diterangi oleh keberanianmu. Yakub diam-diam bersyukur kepada Allah. Karena dia tahu bahwa perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejak hari itu, Sulaiman Aga kehilangan kekuasaannya yang dulu. Orang-orang tidak lagi mendengarkan perintahnya, mereka tidak lagi tunduk pada tiraninya. Dia memiliki banyak kekayaan, tetapi hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Setiap malam dia terbangun dari tidurnya, mengingat kata-kata Saleh. Mereka yang melakukan tirani pada akhirnya akan tenggelam dalam tirani mereka sendiri. Kebangkitan rakyat. Dengan keberanian Saleh, orang-orang HIDUP kembali. Penduduk desa sekarang bersatu. Mereka bekerja di ladang mereka bersama-sama, mereka membantu mereka yang membutuhkan. Keluarga yang bermusuhan berdamai, kebencian hilang. Persaudaraan dan kedamaian terasa di setiap sudut desa. Seorang pria tua berkata dengan air mata, anak kecil ini memberi kita pelajaran besar, kegelapan akan hilang di hadapan cahaya Allah. Kata-kata Saleh, suatu hari orang-orang berkumpul di alun-alun desa. Salih berdiri di depan mereka. Ada kepolosan kekanak-kanakan di matanya dan hikmah dalam kata-katanya. Wahai penduduk desa, jangan lupakan kemenangan ini bukan milikku, tetapi milik Allah. Aku hanya mengatakan yang benar, kalian bersatu, dan Allah mengirimkan bantuannya. Tirani tidak akan pernah abadi. Kebenaran selalu menang. Kerumunan menjawab dengan satu suara, amin. Pengakuan Aga. Beberapa waktu kemudian, Sulaiman Aga jatuh sakit. Dia tertekan oleh beban kesepian dan penyesalan. Sebelum meninggal, dia memanggil penduduk desa dan mengakui dengan air mata. Saya telah melakukan tirani terhadap kalian, mengambil kekayaan kalian, dan menyakiti hati kalian. Tetapi anak ini mengingatkan saya pada keadilan Allah. Seandainya saya HIDUP dengan keadilan alih-alih tirani. Orang-orang memaafkannya. Karena Salih telah mengajarkan kepada mereka. Memaafkan lebih kuat daripada balas dendam. Awal yang baru. Setelah kematian Sulaiman Aga, desa itu mencapai kehidupan yang sama sekali berbeda. Di bawah bimbingan Imam Hamid, berkat kesabaran Yakub dan Safiya, dan dengan keberanian Saleh, desa itu dipenuhi dengan cahaya.
Seiring bertambahnya usia, Salih menjadi lebih bijaksana, dan orang-orang dari desa-desa terdekat mulai datang kepadanya untuk meminta nasihat. Namanya menyebar dari mulut ke mulut sebagai anak kebenaran. Kebenaran yang abadi. Suatu malam, saat matahari terbenam, Salih duduk di ladang bersama ibunya. Saat matahari terbenam dengan warna merah, ibunya berbisik, "Anakku, kamu telah menjadi anak dan cahaya bagi desa ini." Salih tersenyum dan berkata, "Ibuku, cahaya ITU bukan milikku. ITU adalah cahaya Allah. Kita hanyalah refleksi dari cahaya ITU di bumi." Pada saat itu, bintang-bintang bersinar di langit. Seolah-olah seluruh alam semesta mengkonfirmasi kata-kata Salih.